Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Luki Alfirman yang merupakan Dirjen DCPPR Kementerian Keuangan. Pak Luki, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Pak Luki, untuk masa penawaran ini, Pak, ini sampai kapan, Pak Luki, supaya para investor, terutama milenial, ini juga bisa mengatur waktunya untuk bisa berpartisipasi dalam investasi kali ini, Pak Luki? Jadi untuk SR 014 ini, masa penawarannya lebih 3 minggu, dibuka Jumat kemarin, tanggal Februari, dan akan berakhir tanggal 17 Maret 2021. Jadi lebih 3 minggu, cukup banyak waktu bisa ikut partisipasi membeli SR 014 ini. Baik, dari 26 Februari sampai dengan 17 Maret 2021 bagi Anda yang atau pemirsa IDX Channel yang ingin berpartisipasi ini bisa langsung ya Pak, sesuai dengan beberapa prosedur yang Anda sudah sampaikan sebelumnya begitu. Pak Luki, secara keseluruhan Pak, dari 13 seri sebelumnya, ini total penerbitan sudah sampai berapa sampai sejauh ini Pak, sampai dengan seri ke-13 yang lalu? Yang menarik juga sebelum akan lebih lihat yang dekat aja bagaimana penerbitan SR 013 yang kita lakukan di akhir tahun lalu. Jadi kalau kita lihat SR 013 itu bisa mendapatkan atau kita memberikan sebesar 25,6 triliun. Dan yang menarik lagi kita bisa menarik 36,2% adalah investor baru dan generasi milenialsnya mencapai 37%. Kemudian yang baru itu saya sampaikan tadi itu kan SR 013 itu yang sifatnya berbasis syariah atau sukuk. Iya. Nah, kami kemarin bulan lalu menerbitkan ORI 019. Jadi inilah SBN retail yang sifatnya konvensional. Kita tawarkan waktu itu kuponnya adalah 5,50%. Dan kita bisa menarik 4,5% investor baru. Jadi totalnya 48.000 investor, 45%-nya itu adalah investor baru. Ini biasa milenialnya mencapai lebih 38%. Itu yang saya sampaikan tadi, ini satu yang menarik, fenomena menarik, di mana justru dalam kondisi pandemi seperti ini, kesadaran berinvestasi dan investasi itu justru meningkat. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat juga, hanya kita untuk SR 014 seperti itu, di mana akan bisa naik lebih banyak lagi investor baru termasuk generasi milenial. Itu mungkin yang cukup menarik. Dalam artian bukan hanya tadi kesehatan investasinya, kita juga lihat feature karakteristik dari SBN retail kita, baik konvensional maupun yang berbasis syariah tadi, memang cukup menarik bagi masyarakat, sehingga menjadi pilihan investasi yang yang mungkin masyarakat nilai sangat baik, sangat cocok dengan kondisi saat ini. Nah, untuk totalnya tahun lalu kami menerbitkan SBN retail itu mencapai 76 triliun. Ini juga satu rekor baru buat kami, bisa menerbitkan SBN retail sepanjang tahun dalam satu tahun, sepanjang tahun 2020 di masa pandemi yang mencapai totalnya 76 triliun. Bagaimana dengan target di 2021, Pak Luki, setelah menerbitkan sukuk retail 14 ini dan rencana penerbitan selanjutnya, Pak? Jadi, sampai dengan hari ini, responnya masih cukup baik. Kita kan baru 3 hari ya, hari Jumat, sekarang hari Selasa. Kita sudah menembus 1 triliun untuk mencapai sampai dengan hari ini. Biasanya sih nanti yang sudah trennya itu akan terjadi atau sifatnya itu semacam eksponensial. Jadi nanti menjelang dekat-dekat hari penutupan, itu terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Itu satu. Nah, kedua, tadi pertanyaan berikutnya adalah rencana kami untuk tahun ini masih kurang lebih sama. Kita akan menerbitkan 6 instrumen untuk tahun ini, plus satu lagi yang kita sebut CWRS Cash Wakafing Sukuk. Yang 6 itu kita akan menerbitkan ORI, yaitu konvensional yang sifatnya tradable, itu 2 kali. Kemudian sukuk retail, sifatnya juga tradable tapi untuk sukuk, tradable juga, itu juga 2 kali.
Kemudian kita punya juga namanya saving bond retail, SBR, yang sifatnya konvensional tapi ini non-tradable. Nah, kita juga akan menerbitkan sukuk tabungan, ini yang sifatnya non-tradable, tidak dapat diperdagangkan, untuk seri sukuk tabungan. Nah, ini juga menariknya untuk ST ini, sukuk tabungan ini, nanti sifatnya juga berbasis green, atau kita sebutnya green sukuk retail. Baik, dengan proyeksi di 2021 kondisi ekonomi akan cenderung lebih baik, kemudian juga adanya vaksinasi dengan harapan pandemi COVID-19 di Indonesia juga akan lebih terkendali ke depannya. Apakah ini juga mengusung salah satu dari keoptimisan Pak dari pemerintah untuk penerbitan-penerbitan selanjutnya Pak Luki? Betul sekali. Jadi satu sisi kita memang dalam pembangunan APBN itu saat ini bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan baik di sektor kesehatan, termasuk juga upaya kita dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Itu dibutuhkan dukungan dari APBN yang luar biasa, dari sisi penerimaan, dari sisi belanja, maupun dari sisi pembiayaan. Nah, kita cerita juga, kita ketahui misalnya APBN 2021 saat ini defisitnya itu targetnya berada di kisaran 5,7% PDB. Dengan kata lain, jumlah itulah yang harus kita carikan biayanya. Nah, salah satunya itu akan ditutupi dari penerbitan SBN retail. Nah, alasannya very simple, di sini juga kita memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat berinvestasi. Mereka butuh instrumen investasi, tapi sekaligus berpartisipasi untuk mendukung pembangunan nasional. Bagaimana kita menangani COVID, bagaimana tadi kita melakukan pemulihan ekonomi nasional yang menjadi fokus pemerintah untuk tahun 2021 ini. Baik, Pak Luki, cukup menarik tadi Pak, sempat Anda singgung dari sisi investor milenial ini jumlahnya terus mengalami peningkatan, kemudian juga adanya hasil riset mungkin atau hasil penghitungan mungkin dengan adanya sistem online dengan lebih memudahkan, tampaknya ini menarik minat dari para investor milenial. Untuk kedepannya Pak, strategi apa yang akan disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menambah lagi menarik minat dari investor milenial selain dari penggunaan teknologi atau secara online tadi? Jadi memang kalau kita tujuan besarnya kami pemerintah bekerjasama dengan otoritas lain, Bank Indonesia misalnya, OJK, PR besar kita adalah bagaimana kita melakukan pendalaman pasar keuangan. Kita apa yang disebut namanya investment oriented society, bukan hanya sekedar saving oriented society, investasi. Nah, makanya penyediaan berbagai instrumen investasi menjadi penting, tapi juga ngakal pindah juga adalah membangun kesadarannya tersebut. Yeah. Karena kita juga misalnya begitu banyak instrumen investasi, tapi yang sifatnya abal-abal, yang bodoh itu banyak. Jadi tetap kita jaga juga bahwa bagaimana memberikan literasi investasi kepada masyarakat, terutama juga millennials. Nah, makanya tadi, karena sebenarnya kita sangat menarik ya, mereka punya ada investasi yang kritis, mereka punya investasi yang meningkat, terutama di ini, itu kita fasilitasi. Iya. Nah, belajar itu jadi penting. Jadi, dari satu poin, dengan ada platform online, semua bisa kerja, susah harus keluar rumah, semua bisa dilakukan secara online. Tapi juga harus punya kesadaran, makanya aspek sosialisasi yang bisa cocok dengan berbagai sektor tadi, itu pun akan kita lakukan. Baik, Pak Luki, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kita harapkan bersama-sama ini penerbitan sukuk retail seri SR04+ ini bisa berjalan lancar, penerimaannya lebih antusias dari para investor, terutama dari kalangan milenial, dan target yang ditetapkan di 2021 dengan proyeksi ekonomi membaik, vaksinasi berjalan lancar, dan COVID-19 terkendali. Pak Luki, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Terima kasih, Pak Musa.
Terima kasih ada Bapak Luki Alfirman, Dirjen DCPPR Kementerian Keuangan, dan tadi kita membahas topik investasi membangun negeri dengan SR 014. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.